Halo semua, perkenalkan nama saya Vika dari kelas C dengan NIM 240608501032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran feminisme menurut Judith Butler. Judith Butler adalah seorang filsuf dan teoretikus gender yang sangat berpengaruh dalam kajian feminisme kontemporer, terutama dalam bidang gender studies dan queer theory. Pemikirannya banyak membahas bagaimana identitas gender dibentuk oleh masyarakat, bahasa, dan kekuasaan. Peluang yaitu pemikiran Butler tidak hanya sekadar teori akademis, melainkan sebuah alat kritik yang membongkar asumsi-asumsi dasar tentang apa itu laki-laki dan perempuan. Ia menolak gagasan bahwa gender adalah sesuatu yang melekat secara alami pada tubuh biologis manusia. Sebaliknya, Butler berargumen bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dipertahankan melalui praktik sehari-hari. Melalui teorinya, Butler membuka jalan bagi queer teori dan memberikan landasan filosofik bagi hak-hak transgender serta non-biner, sekaligus mengkritik batasan-batasan yang ada dalam feminisme arus utama. Feminisme Judith Butler adalah feminisme yang deskriptif. Ia tidak berusaha memperbaiki posisi perempuan dalam sistem patriarki ada, melainkan mengajukan pertanyaan mendasar tentang apa itu perempuan dan mengapa kita harus dikategorikan seperti itu. Bagi Butler, tujuan feminisme bukan untuk menemukan identitas perempuan yang asli, melainkan untuk membebaskan diri dari norma-norma gender yang membatasi dan menciptakan ruang bagi keberagaman ekspresi manusia. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai pemikiran Judith Butler tentang feminisme dan teori-teorinya. Yang pertama ada teori utama atau performativitas gender, di mana konsep Butler yang paling terkenal ini sering disalahpahami. Bukan performance theatrical. Banyak orang mengira Butler mengatakan gender adalah seperti berakting di panggung, seolah-olah kita berpura-pura menjadi laki-laki atau perempuan. Makna sebenarnya adalah Butler menggunakan istilah performativitas dari teori bahasa Austin. Artinya, gender bukanlah sesuatu yang kita miliki di dalam diri kita seperti esensi atau jiwa, melainkan sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang. Pengulangan konvensi gender terbentuk melalui pengulangan tindakan, gaya bicara, pakaian, dan perilaku yang disepakati oleh masyarakat sebagai maskulin atau feminin. Contohnya, seorang anak perempuan tidak menjadi perempuan karena jiwanya, tetapi karena ia terus-menerus dididik, dipuji, dan diharapkan untuk melakukan hal-hal yang dianggap feminin. Jadi kesimpulannya adalah gender adalah konstruksi sosial yang dipertahankan melalui praktik sehari-hari. Jika praktik itu berhenti atau diubah, gender bisa dirubah. Butler menolak gagasan bahwa ada hakikat atau esensi yang membuat seseorang menjadi perempuan. Jika feminisme mendefinisikan perempuan berdasarkan pengalaman biologis atau psikologis tertentu, maka itu akan menjadi bentuk penindasan baru bagi mereka yang tidak sesuai dengan definisi tersebut. Maka dari itu, Butler menyarankan agar politik feminisme tidak berfokus pada siapa kita, tetapi apa yang kita lakukan. Gender Trouble adalah buku karya Judith Butler yang diterbitkan pada tahun 1990, dan ini salah satu karya yang paling berpengaruh dalam teori feminis dan queer. Buku ini membahas bagaimana konsep gender dipahami dan dibentuk oleh masyarakat. Bodies the Matter adalah buku karya Judith Butler yang diterbitkan pada tahun 1993 sebagai lanjutan dari Gender Trouble. Dalam buku ini, Butler menjelaskan dan memperdalam argumennya tentang bagaimana tubuh dibentuk dan diatur oleh norma-norma sosial, terutama norma-norma gender dan seksualitas.
Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah materi yang merujuk pada bagaimana tubuh menjadi nyata atau terlihat melalui proses-proses diskursif. Butler bilang kalau materi tubuh ini bukan sesuatu yang statis, tapi lebih ke proses yang terus berubah dan dibentuk oleh norma-norma sosial. Buku ini juga membahas bagaimana Butler memahami konsep identitas dan subjek, dan bagaimana identitas itu dibentuk melalui proses-proses sosial dan budaya. Dia berargumen bahwa identitas itu bukan sesuatu yang stabil atau esensial, tapi lebih ke proses yang terus berubah dan dibentuk oleh norma-norma sosial. Dalam buku Gender Trouble, Butler juga mengkritik tentang konsep patriarki dan heteronormativitas yang dia bilang membatasi kebebasan individu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Dia memperkenalkan konsep performativitas untuk menjelaskan bagaimana gender dibentuk dan dipertahankan melalui tindakan dan perilaku yang diulang-ulang. Salah satu contoh yang sering disebut Butler adalah drag, di mana seseorang memainkan peran gender yang berbeda dari identitas gender mereka sendiri. Butler bilang ini menunjukkan bahwa gender itu bukan sesuatu yang alami, tapi lebih ke konstruksi sosial yang bisa berubah-ubah. Gender Trouble ini juga membahas bagaimana bahasa dan diskursus membantu pemahaman kita tentang gender, dan bagaimana kita bisa menggunakan bahasa untuk mengubah atau menentang norma-norma gender yang ada. Buku ini cukup berpengaruh dalam berbagai bidang, dari feminisme, queer studies, hingga teori budaya, dan masih terus dibahas dan diperdebatkan sampai hari ini. Butler juga mengatakan bahwa gender itu tidak alami, melainkan hasil dari pengulangan norma sosial. Identitas itu cair dan kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Subversi. Feminisme harus inklusif, tidak boleh membatasi definisi perempuan pada satu pengalaman saja. Tubuh dan etika ada hal yang penting. Kita harus peduli pada kehidupan yang rentan di dunia. Meskipun pemikirannya sering dianggap rumit dan filosofis, intinya adalah membebaskan manusia dari paksaan norma gender yang kaku agar mereka bisa hidup lebih autentik dan setara. Kritik terhadap esensialisme ini semakin kuat seiring dan munculnya teori post-strukturalis yang dipengaruhi oleh pemikiran Michel Foucault menekankan bahwa pengetahuan dan identitas dibentuk oleh diskursus dan kekuasaan, bukan oleh keberadaan biologis yang mutlak. Butler mengadopsi pandangan ini untuk menganalisis gender. Ia berargumen bahwa jika gender adalah konstruksi sosial, maka ia juga dapat diubah dan diintervensi. Feminisme gelombang kedua 1960 hingga 1980 masih mendominasi wacana dengan fokus pada kesetaraan perempuan dalam struktur patriarki. Namun, feminisme gelombang kedua seringkali dikritik karena menggunakan kategori perempuan atau woman sebagai kategori universal yang homogen. Asumsi ini mengabaikan perbedaan ras, kelas, seksualitas, dan identitas gender lainnya, serta cenderung mengesampingkan pengalaman perempuan, transgender, dan non-binar. Dalam praktiknya, teori Butler dapat diaplikasikan dalam berbagai cara, seperti mengakui dan menghormati keberagaman identitas dan pengalaman perempuan, membongkar norma-norma sosial yang terkait dengan gender dan seksualitas. Yang ketiga, mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu tanpa memandang identitas atau orientasi seksual mereka, serta menginspirasi tindakan dan perilaku yang tidak konvensional untuk mengubah norma-norma sosial yang ada.
Politik pengakuan. Butler berpendapat bahwa feminisme harus berfokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman identitas dan pengalaman perempuan. Butler menekankan pentingnya mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan antara perempuan serta berfokus pada membongkar norma-norma sosial yang terkait dengan gender dan seksualitas. Adapun teori tubuh, salah satu kritik terbesar terhadap Butler adalah tuduhan bahwa ia mengabaikan realitas fisik tubuh. Butler memperjelas posisinya. Tubuh itu material, tubuh itu nyata, bisa terluka dan bisa mati. Tubuh itu terpapar, di mana tubuh manusia itu pada dasarnya rentan. Kita semua membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Adapun dengan etika, karena kita semua rentan, kita memiliki tanggung jawab etis untuk tidak menyakiti orang lain. Feminisme bagi Butler bukan hanya soal identitas, tapi soal etika kehidupan dan bagaimana kita merespon penderitaan orang lain. Fokusnya yaitu membuka ruang queer. Teorinya menjadi dasar utama bagi gerakan hak-hak LGBT karena memvalidasi identitas di luar biner. Yang kedua, mendekonstruksi identitas, mengajarkan bahwa identitas tidak tetap melainkan cair dan bisa berubah. Yang ketiga, ada fokus pada bahasa, menunjukkan bagaimana bahasa dan wacana membentuk realitas sosial. Politik pengakuan. Butler berpendapat bahwa feminisme harus berfokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman identitas dan pengalaman perempuan. Butler menekankan pentingnya mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan antara perempuan serta berfokus pada membongkar norma-norma sosial yang terkait dengan gender dan seksualitas. Pun kritik terhadap teori Butler, yaitu terlalu abstrak. Beberapa feminis materialis mengkritik Butler karena terlalu fokus pada bahasa dan mengabaikan realitas ekonomi dan fisik perempuan, misalnya kekerasan fisik atau upah kerja. Yang kedua, ada penolakan subjek. Butler sering dianggap menolak konsep subjek atau diri yang utuh, yang membuat sulit bagi aktivis untuk bersatu di bawah satu identitas politik, misal wanita. Yang ketiga, ada kesalahpahaman. Banyak yang mengira ia mengatakan gender adalah pilihan yang bebas, padahal ia mengatakan gender adalah pengulangan norma yang memaksa. Butler juga berargumen bahwa seks itu sendiri adalah konstruksi sosial. Kita tidak melihat tubuh biologis secara mentah. Kita selalu melihat tubuh biologis melalui lensa kategori. Ketika dokter berkata, itu bayi perempuan berdasarkan alat kelamin, itu sudah merupakan interpretasi budaya, bukan fakta biologis murni. Oleh karena itu, tidak ada seks yang bebas dari gender. Kesimpulan dari materi tentang feminisme menurut Judith Butler adalah bahwa feminisme harus berfokus pada membongkar norma-norma sosial yang terkait dengan gender dan seksualitas serta mengakui keberagaman identitas dan pengalaman perempuan. Butler menekankan pentingnya mengakui dan menghormati perbedaan antara perempuan serta berfokus pada membongkar norma-norma sosial yang terkait dengan gender. Dengan demikian, feminisme dapat menjadi gerakan yang lebih inklusif dan efektif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya. Butler juga menekankan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang tetap atau esensial, melainkan sesuatu yang dapat diubah dan disubversi melalui tindakan dan perilaku yang tidak konvensional. Daftar referensi yaitu Butler Judith 1990, Gender Trouble, Feminisme dan Subversi Identitas, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar. Yang kedua, Butler Judith 1993, Bodies the Matter, tentang batasan diskursif atau seks, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar. Butler Judith 2004, Undogoing Gender, Jakarta, Penerbit Margin Kirit.
Yang keempat, Foucault Michel 1976, Sejarah Seksualitas Yogyakarta, penerbit Pustaka Pelajar. Yang kelima, Surya Kusuma 2018, Teori Gender dan Curie, sebuah pengantar Yogyakarta, Pustaka Belajar.